Perang kembali pecah di Asia Tenggara, dan kali ini dampaknya jauh lebih dalam, lebih luas, serta lebih berbahaya dibandingkan bentrokan sebelumnya. Untuk kedua kalinya dalam tahun ini, Thailand dan Kamboja terjerumus ke dalam konflik bersenjata terbuka yang tidak lagi sekadar insiden perbatasan, melainkan telah berubah menjadi pertarungan gengsi dan kehormatan negara. Jika pada fase pertama di bulan Juli masih terdapat ruang dialog dan harapan penyelesaian damai, maka pada fase kedua ini satu hal menjadi sangat jelas, tidak ada satupun pihak yang bersedia mundur. Ego negara, kecurigaan yang mengakar, serta luka sejarah yang tak pernah benar-benar sembuh membuat perang ini berkembang menjadi konflik berlarut yang sulit dihentikan. Dunia menyaksikan dengan cemas, namun upaya perdamaian berulang kali menemui jalan buntu. Konflik fase kedua ini meledak di kawasan perbatasan yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, wilayah sensitif yang sejak lama menjadi sumber ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Kawasan ini bukan sekadar garis batas geografis, melainkan simbol dari sengketa kedaulatan yang telah diwariskan lintas generasi. Thailand, yang kerap dijuluki negeri gajah putih, melancarkan serangan besar dengan tuduhan bahwa Kamboja telah melanggar prinsip-prinsip perbatasan yang sebelumnya disepakati. Media internasional seperti AFP melaporkan klaim Thailand bahwa militer Kamboja bertindak sewenang-wenang di wilayah perbatasan dan melakukan pelanggaran serius yang dianggap tidak bisa lagi ditoleransi. Tuduhan tersebut kemudian dijadikan alasan resmi dimulainya operasi militer skala besar yang langsung mengubah dinamika konflik secara drastis. Namun Kamboja dengan tegas membantah semua tuduhan itu. Menteri Luar Negeri Kamboja, Soe Siara, menyampaikan pernyataan keras bahwa negaranya tidak melakukan agresi apapun. Menurutnya, Kamboja justru berada dalam posisi bertahan dan terpaksa membela diri. Ia menuduh Thailand sebagai pihak yang lebih dulu memantik api konflik dengan meluncurkan serangan bom ke wilayah Kamboja dan menyasar target-target yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pandangan Kamboja, apa yang dilakukan militernya semata-mata adalah upaya mempertahankan kedaulatan negara dari agresi eksternal. Dua versi cerita pun berkembang secara paralel, saling bertabrakan tanpa titik temu. Tidak ada satupun pihak yang mau mengakui kesalahan, dan disitulah konflik mulai kehilangan ruang kompromi. Di sisi lain, sikap Thailand justru semakin mengeras. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charakul, menyampaikan secara terbuka bahwa pemerintahnya tidak peduli dengan pembelaan yang disampaikan oleh Kamboja. Ia bahkan menegaskan bahwa Thailand telah memberikan komitmen penuh kepada angkatan bersenjata untuk melaksanakan seluruh operasi yang telah direncanakan. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sinyal jelas bahwa perang tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Ketika para pemimpin mulai berbicara dengan bahasa kekuatan, diplomasi perlahan tersingkir dari meja perundingan. Senjata menggantikan dialog, dan konflik pun memasuki fase yang lebih gelap. Perang ini berlangsung lebih dari 20 hari. 20 hari yang terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir bagi warga sipil di kedua negara. Dentuman artileri dan suara tembakan menjadi latar kehidupan sehari-hari. Warga dipaksa hidup dalam ketakutan, bersembunyi di tempat-tempat aman seadanya, atau meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan nyawa. Anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah justru harus menghadapi trauma perang yang membekas. Laporan AP News menyebutkan bahwa sekitar 3 juta murid terdampak langsung oleh konflik ini. Di wilayah perbatasan Kamboja saja, lebih dari 1.300 sekolah terpaksa ditutup demi alasan keselamatan. Pendidikan terhenti, masa depan generasi muda ikut terancam. Serangan yang terjadi tidak hanya menyasar posisi militer, infrastruktur vital, pemukiman warga, hingga situs-situs bersejarah turut menjadi korban. Kuil dan monumen bersejarah peninggalan peradaban Khmer mengalami kerusakan serius. Kerusakan ini meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi masyarakat Kamboja, tetapi juga bagi warisan budaya dunia. Sejarah yang bertahan ratusan tahun runtuh dalam hitungan hari akibat konflik bersenjata. Banyak wilayah menjadi terisolasi karena akses jalan terputus dan jaringan logistik lumpuh. Bantuan kemanusiaan sulit masuk, sementara warga yang terjebak di daerah konflik semakin kehilangan harapan. Perang ini dengan cepat berubah dari konflik perbatasan menjadi krisis kemanusiaan yang nyata. Melihat eskalasi yang semakin tak terkendali,
dunia internasional mulai turun tangan. Malaysia dan Amerika Serikat tampil sebagai penengah dan menyerukan gencatan senjata. Amerika Serikat sebagai negara dengan pengaruh global besar bahkan sempat mengumumkan bahwa kesepakatan damai telah tercapai. Pernyataan tersebut sempat memunculkan secercah harapan bahwa perang akan segera berakhir. Namun realitas di lapangan berkata sebaliknya. Thailand menolak dianggap didikte oleh pihak luar dan tetap berpegang pada tujuan militernya. Operasi bersenjata terus berjalan, sementara Kamboja tetap berada dalam posisi bertahan dan terus menerima serangan ke berbagai sasaran strategis yang dituding terkait aktivitas ilegal. Upaya Malaysia sebagai ketua ASEAN juga menuai sorotan tajam. Negeri jiran itu menginisiasi pertemuan khusus dengan mengumpulkan para menteri luar negeri ASEAN untuk mencari solusi damai. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut langkah ini sebagai wujud komitmen ASEAN terhadap persatuan, solidaritas, dan sentralitas kawasan dalam menjaga perdamaian. Namun di mata media internasional, langkah tersebut dinilai terlalu pasif dan kurang tegas. Media asal Turki Anadolu secara terbuka mengkritik kegagalan kawasan dalam mencegah konflik ini. Mereka menilai perang yang berlarut terjadi karena kurangnya kepedulian dan ketegasan dari negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia yang saat itu memegang mandat ketua. Anadolu juga mengingatkan bahwa ini bukan kegagalan pertama. Pada bulan Juli sebelumnya, upaya mediasi yang melibatkan Malaysia dan Amerika Serikat juga tidak dikawal dengan tuntas. Konflik hanya diredam sementara, tanpa penyelesaian akar masalah, sehingga kembali pecah dengan dalih pelanggaran norma. Kritik serupa datang dari media Prancis, AFP. Mereka mempertanyakan mengapa tidak ada satupun penengah yang mampu mencairkan suasana, padahal Amerika Serikat telah turun tangan. AFP bahkan menyebut bahwa Amerika kehilangan muka dalam konflik ini, dan kegagalan tersebut disandingkan dengan kegagalan Amerika dalam memediasi konflik Rusia dan Ukraina. Menurut AFP, kehadiran negara kuat tidak otomatis menjamin keberhasilan diplomasi. Yang dibutuhkan bukan sekedar kekuatan, melainkan kepercayaan. Di tengah kebuntuan inilah, Indonesia akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Awalnya, Indonesia memang memilih bersikap hati-hati dan tidak terlalu aktif karena tengah menghadapi situasi bencana di dalam negeri, khususnya di wilayah Sumatera. Namun ketika konflik terus memanas dan ASEAN membutuhkan figur yang dipercaya oleh semua pihak, Indonesia memilih untuk hadir. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia mengirimkan Menteri Luar Negeri Subiono sebagai perwakilan. Pernyataan Indonesia terdengar sederhana, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Indonesia menegaskan bahwa ASEAN adalah satu keluarga, bahwa Thailand dan Kamboja bukanlah musuh, melainkan saudara yang sedang berselisih. Indonesia menekankan bahwa perdamaian tidak akan pernah lahir dari meriam dan bom, melainkan dari dialog dan saling percaya. Indonesia tidak datang membawa ancaman, tidak pula membawa kepentingan tersembunyi. Yang di bawah adalah rekam jejak panjang sebagai penjaga perdamaian. Pendekatan ini perlahan mengubah suasana. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari perang, kedua pihak mulai melunak. Dalam kurun waktu kurang dari sepekan setelah pertemuan tersebut, Thailand dan Kamboja akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Kedua menteri luar negeri menandatangani pernyataan bersama untuk menghentikan semua serangan. Disepakati pula bahwa para sandera akan dipulangkan dalam waktu 72 jam dan pasukan ditarik dari titik-titik konflik. Senjata akhirnya terdiam dan kawasan perbatasan mulai kembali tenang. Keberhasilan ini tidak datang secara tiba-tiba. Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga perdamaian, baik di tingkat regional maupun global. Dari perannya sebagai jembatan damai antara Kamboja dan Vietnam di masa lalu, hingga keterlibatan aktif dalam berbagai misi kemanusiaan internasional, Indonesia dikenal sebagai negara non-blok yang independen dan tidak terikat pada kepentingan kekuatan besar manapun. Inilah yang membuat Indonesia dipercaya oleh berbagai pihak yang saling berseberangan. Dalam konflik Thailand dan Kamboja, kepercayaan inilah yang menjadi kunci utama. Peran Indonesia dalam meredakan konflik ini semakin memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia. Tidak lama setelah itu, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group
untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2026. Penetapan ini mencerminkan kepercayaan kawasan terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global. Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024 hingga 2026, dan berdasarkan mekanisme lotasi kawasan, Asia Pasifik memang memperoleh giliran memegang presidensi. Namun dukungan luas terhadap Indonesia tidak datang dengan sendirinya. Rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder, sebagai negara berkembang yang independen, serta komitmen konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan menjadi faktor utama. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukan sekedar prestasi diplomatik, melainkan pengakuan global bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu lahir dari kekuatan militer atau ekonomi. Kepemimpinan sejati justru muncul dari kemampuan mendengarkan, membangun kepercayaan, dan menghadirkan solusi di saat dunia buntu. Perang Thailand dan Kamboja akhirnya mereda. Luka memang belum sepenuhnya sembuh. Trauma masih membekas dan pekerjaan rekonstruksi masih panjang. Namun satu hal yang paling penting telah tercapai. Suara senjata berhenti. Dari konflik ini, dunia belajar satu pelajaran berharga. Perdamaian tidak selalu datang dari mereka yang paling kuat, tetapi dari mereka yang paling dipercaya. Dalam momen krusial itu, Indonesia membuktikan diri sebagai jembatan, bukan tembok. Ketika kawasan hampir terbelah dan dunia mulai pesimistis, Indonesia hadir membawa harapan. Bukan dengan tekanan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan keyakinan bahwa dialog masih memiliki tempat. Di tengah dunia yang semakin bising oleh konflik, Indonesia memilih menjadi suara yang menenangkan, dan dunia pun mendengarkan.